Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dengan nomor induk mahasiswa 2201 0401 0251. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang ilmu dakwah yang merupakan tugas final tes dari mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah M.Sos. Di sini saya membahas tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, paradigma ilmu dakwah, macam model pendekatan media dan metode dakwah, problematika dakwah masa kini, faktor hidayah dalam dakwah, efek dan tahap-tahap perubahan perilaku mendu'u. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu dakwah. Secara bahasa, kata ontologi dibagi menjadi dua, yaitu ontos, yang berarti sesuatu yang berwujud, dan logos, adalah ilmu atau teori. Secara istilah, ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan terakhir, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Landasan ontologis adalah menelaah apa yang hendak diketahui. Melalui penelaahan itu, dengan kata lain apa yang menjadi bidang telaah ilmu dakwah, berdasarkan objek yang ditelaah, maka ilmu dakwah dapat disebut sebagai suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya empirik maupun pemikiran. Secara garis besar, ilmu dakwah mempunyai 3 asumsi mengenai objeknya. Asumsi pertama, bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain. Berdasarkan ini, maka kita dapat mengelompokkan beberapa objek dalam kegiatan yang serupa ke dalam satu golongan. Asumsi kedua, bahwa kegiatan ilmu dakwah di samping menyampaikan misi ajaran Islam, juga mempelajari tingkah laku satu objek dalam kegiatan tertentu. Asumsi ketiga, bahwa suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Di samping asumsi-asumsi tersebut, dakwah sebagai ilmu atau ilmu dakwah mengandung 2 aspek yang pokok, yaitu aspek fenomena dan aspek struktural. Landasan epistemologi. Epistemologi merupakan disiplin yang esensial setelah metafisika, bahkan antara 2 disiplin yang masing-masing berdiri sendiri, saling mensyaratkan kebenarannya. Sebab pemikiran metafisika menjadi mungkin keberadaannya karena adanya prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan kemungkinan hakikat, struktur tentang segala sesuatu yang ada masih dalam kapasitas jangkauan intelektual manusia. Pengetahuan dari teori dakwah yang berkaitan dengan realitas dakwah dari interaksi 2 unsur tersebut bersumber dari wahyu dan akal. Hal itu sejalan dengan cakupan doktrin Islam yang meliputi Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Metode keilmuan dakwah adalah cara kerja yang ditempuh ilmu dakwah dalam menggali, merumuskan, dan melambangkan teori-teori dakwah atau cara kerja untuk memahami objek kajian ilmu dakwah. Hal ini sejalan dengan tujuan ilmu dakwah, yaitu untuk menggali sebanyak mungkin teori-teori dengan aktivitas dakwah Islam. Struktur teori dakwah. Menurut teori tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya telah berdakwah dalam 3 tahapan dakwah. Yang pertama adalah tahap takwid, yang kedua tahap tanzim, dan yang ketiga tahap pendelegasian. Struktur keilmuan dakwah. Ilmu dakwah disebut juga disiplin ilmu dakwah karena ilmu dakwah merupakan bidang studi yang telah memiliki objek, sistem, dan metode tersendiri. Kemudian disiplin ilmu dakwah dapat distrukturkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu dasar teoritis, yaitu disiplin ilmu yang memberikan kerangka teori dan metodologi Islam. Yang kedua, ilmu teknik atau terapan, yaitu disiplin ilmu yang memberikan kerangka teori dan metodologi dakwah Islam. Landasan aksiologis. Secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksos yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori.
Aksiologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. Hubungan ilmu dakwah dengan sosial. Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks, yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial, seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya, seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Untuk pelaksanaan dakwah itu sendiri, pengetahuan seorang dai yang luas tentang segi-segi kehidupan individu dan sosial tersebut sangat dominan implikasinya dalam menentukan pendekatan dan cara-cara dakwah yang tepat. Tanpa pengetahuan yang demikian, dakwah tidak akan mengenal, bahkan tidak akan memiliki pengaruh keagamaan yang berarti bagi individu dan masyarakat yang menerimanya. Ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkannya lebih lanjut. Ilmu dakwah dan ilmu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir yang benar. Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian, serta untuk menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwahnya secara logis. Ilmu dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mad'u. Tentu saja hubungannya sangat erat. Namun ilmu dakwah adalah bagian dari sekian banyak bentuk komunikasi dalam Islam. Ilmu komunikasi tidak banyak memberikan kontribusi kepada ilmu dakwah, sebab ilmu dakwah sendiri membahas proses komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta dan sesama makhluk lainnya. Ilmu dakwah dan ilmu pembimbingan konseling. Kegiatan dakwah adalah kegiatan yang membimbing umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tentu ilmu BK mempunyai andil yang besar bagi ilmu dakwah. Metode-metode yang dapat dipakai dalam ilmu dakwah adalah ilmu-ilmu yang digunakan dalam metode BK. Ketika masyarakat mengalami goncangan batin, maka persoalannya dapat diselesaikan melalui metode BK. Dan pendekatan keagamaan salah satu metode ilmu dakwah. Ilmu dakwah dan ilmu psikologi. Ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang kegiatan jiwa, sehingga seorang dai perlu memotivasi tentang psikologi untuk mengetahui keadaan seorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi sehubungan dengan kenyataan dan perkembangan dalam masyarakat. Maka dalam pelaksanaan program kegiatan dakwah, berbagai permasalahan yang menyangkut besaran bimbingan atau dakwah perlu mendapatkan sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat. Ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan manusia secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Karena ilmu dakwah menyangkut segi struktur sosial. Proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial maupun tingkah laku sosial. Paradigma ilmu dakwah.
Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi, berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, dimensi-dimensi Islam, komunikasi, penerima pesan, tujuan dakwah, dan evaluasi dakwah. Subject matter dalam paradigma ilmu dakwah adalah bahwa manifestasi terhadap esensi dan forma Islam ditransformasikan melalui aktivitas dakwah. Tanpa dakwah Islam tidak ada dalam realitas historisitas umat manusia. Realitas terhadap manifestasi Islam itu mengarah ke suatu kondisi ideal hidup manusia yang dikehendaki oleh Islam, yang kemudian disebut tujuan dakwah. Oleh karena itulah, tujuan dakwah menjadi pusat perhatian dalam paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan interparadigmatik, bukan monoparadigmatik. Paradigma sistem dakwah adalah keterkaitan antara subsistem dakwah yang membentuk jaringan integral dan sistematik, sehingga antara satu subsistem dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Coba dicermati definisi tersebut. Yang membedakan antara paradigma faktor dengan sistem terletak pada kaitan integral dan sistematik atau tidak. Bisa memisahkan antara satu faktor dengan lainnya atau tidak. Jika bisa memisahkan satu faktor dalam variabel-variabel, maka dipastikan studi tersebut masuk dalam ranah paradigma faktor dakwah. Namun jika tidak bisa memisahkannya, maka disebut sebagai paradigma sistem dakwah. Antar subsistem atau antar faktor dakwah tersebut menyatu dalam proses. Maka hal inilah yang termasuk dalam kajian dalam paradigma sistem dakwah. Yang menjadi ciri khas lainnya ialah bersifat problem solving, yaitu upaya untuk memecahkan problem keagamaan pada masyarakat atau juga individu. Problem tersebut bisa relasi antar agama, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, ciri dari paradigma sistem dakwah ialah kekuatan proses dan upaya problem solving. Macam model pendekatan media dan metode dakwah. Macam dakwah. Menurut Muh Ali Aziz, dalam buku ilmu dakwah, secara garis besar bentuk dakwah ada 3 macam, yakni dakwah bilisan adalah dakwah yang disampaikan langsung secara lisan. Dakwah bilhal adalah dakwah yang disampaikan melalui perbuatan, seperti menyingkirkan duri di jalan. Dan dakwah bil qalam, yakni dakwah yang disampaikan melalui sebuah tulisan. Dakwah bentuk ceramah merupakan dakwah tradisional secara lisan, biasanya terjadi dalam wadah pengajian agama, di masjid-masjid atau majelis dakwah lainnya. Kegiatan dakwah bil qalam juga diterapkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama terdahulu. Hal ini terbukti dengan masih terjaganya ayat dalam kitab suci Al-Quran. Begitu juga kitab-kitab klasik yang masih dikaji oleh masyarakat masa kini, yang menandakan bahwa keefektifan dakwah bil qalam mempunyai pengaruh yang tinggi dan dapat dinikmati tanpa terbatas ruang dan waktu. Model dakwah yang pertama, model dakwah fardiyah merupakan interaksi seorang dai dengan seorang mad'u yang berhadapan langsung dan dialogis, sehingga tindak balas mad'u terhadap dakwah atau pesan yang disampaikan oleh dai dapat diketahui pada ketika itu juga, sama ada respon itu positif ataupun negatif, menerima atau menolak. Dan yang kedua adalah model dakwah fi'ah, merupakan proses dakwah yang berlangsung antara dai dan mad'u kelompok kecil dalam suasana berhadapan. Pun mad'u terhadap dai dan dakwah yang disampaikan pun dapat segera diketahui. Dakwah fi'ah boleh berlangsung dalam kelompok kecil dengan suasana dialog, atau dalam kelompok besar dengan suasana monolog. Dan yang ketiga adalah model dakwah pendidikan, yakni proses dakwah yang berlangsung melalui ketika proses interaksi pendidikan atau pengajaran, mana seorang guru mengambil peranan sebagai dai dan sejumlah murid dijadikan sebagai mad'u. Model yang keempat adalah model dakwah bi'tiyah. Dakwah bi'tiyah adalah model dakwah yang dilakukan melalui perantaraan utusan. Model yang kelima adalah model dakwah mukatabah, merupakan model dakwah menggunakan surat menyurat dalam menjalin komunikasi atau menyampaikan dakwah kepada mad'u. Model yang keenam adalah model dakwah islahiyah, adalah model dakwah yang dilaksanakan untuk mendamaikan antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam pertikaian, perseteruan atau konflik, sehingga kedua pihak menjadi damai kembali tanpa meninggalkan rasa amarah dan dendam. Dan yang terakhir, model dakwah umum adalah dakwah yang dilakukan oleh pendakwah seorang diri
dan mad'u yang banyak. Pendekatan dakwah ialah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Pendekatan dakwah dalam buku ilmu dakwah karya Muhammad Ali Aziz adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang mencakupinya. Beberapa pendekatan dalam dakwah. Yang pertama, pendekatan dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Yang kedua adalah pendekatan dakwah kultural, adalah pengembangan dakwah melalui jalur kultural formal, misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, sosial, dan bentuk non formal lainnya. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Yang keempat, pendekatan politik. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain kecuali dengan pendekatan politik melalui kekuasaan. Bahkan hadis Nabi secara khusus memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar dengan falyughayyirhu biyadihi, artinya melakukan nahi munkar tersebut dengan kekuasaan atau politik penguasa. Yang kelima, pendekatan ekonomi. Ekonomi termasuk kebutuhan asasi dalam kehidupan setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak menjamin suburnya kehidupan keimanan seseorang. Akan tetapi seringkali kefakiran akan membawa seseorang pada kekufuran adalah merupakan realitas yang banyak ditemukan. Yang keenam, pendekatan psikologis. Citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Metode dakwah juga merupakan cara-cara sistematis yang menjelaskan arah strategis dakwah yang telah ditetapkan. Metode dakwah Islam secara garis besar berdasar pada surah An-Nahl ayat 125 adalah sebagai berikut. Berdakwah dengan metode hikmah, yaitu menguasai keadaan dengan kondisi mad'unya serta batasan-batasan yang disampaikan tiap kali berdakwah dilaksanakan. Berdakwah dengan mau'izah hasanah. Nasihat yang baik dapat menembus hati manusia dengan lembut dan terserap oleh hati nurani dengan halus, bukan dengan bentakan dan kekerasan, juga dengan memperbaiki celah yang ada. Metode berdakwah melalui debat dengan cara yang paling baik. Berdebat tanpa bertindak zalim terhadap lawan debat ataupun sikap peremehan dan pencelaan terhadapnya, sehingga kejelasan tujuan dari berdakwah bukanlah untuk mengalahkan orang lain dalam debat, akan tetapi untuk menyadarkan dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah sudah menjadi menu sehari-hari bagi pendakwah. Tidak dapat dipungkiri, penyebaran agama Islam pada zaman sekarang adalah perwujudan dari dakwah-dakwah orang alim sebelum kita. Dakwah memerlukan kekuatan ekstra, tidak hanya mengajak dan berbicara saja, tetapi lebih dari itu, mengontrol atau mengevaluasi hasil dakwah adalah suatu masalah yang sangat penting dan urgent dari tujuan dakwah itu sendiri. Problematika pendakwah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pendakwah perempuan. Pendakwah perempuan di depan publik masih dipersoalkan kalangan ulama, antara lain terkait batasan aurat perempuan, apalagi berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Suara perempuan masih diperdebatkan, apakah termasuk aurat ataukah tidak. Keluarnya perempuan yang dianggap dapat menimbulkan fitnah, belum dirumuskan batasannya. Perhiasan yang ditonjolkan oleh perempuan hingga menimbulkan fitnah telah ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat ketiga, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, yang membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Untuk mengurangi kontroversi dalam hal ini, maka untuk pendakwah perempuan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
yaitu pendakwah perempuan harus menutup aurat. Suara perempuan bukan aurat dalam pandangan ulama yang bermaksud Syafi'iyah, disertai mahram demi keamanannya dari kejahatan orang lain. Dan yang terakhir, berpakaian sopan dan tidak berlebihan dalam berpenampilan. Problematika pendakwah yang kedua adalah pendakwah anak-anak. Hal yang dipermasalahkan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab. Selain itu, kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap dalam bertindak pada umumnya belum terjadi pada masa kanak-kanak. Pengetahuan dan pengalamannya juga masih terbatas. Di samping itu, kewibawaan anak-anak di mata orang dewasa hampir tidak ada. Masa anak-anak adalah masa bermain atau belajar, belum saatnya menjadi seorang pengajar. Dalam fikih, kehidupan anak-anak yang belum dewasa masih dalam tanggungan kedua orang tuanya. Jika ia menjadi yatim atau terlantar, maka ia wajib ditanggung oleh negara. Tidak sedikit tindakan orang dewasa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Problematika pendakwah yang ketiga adalah pendakwah mu'alaf. Ada 4 kelompok yang disebut sebagai mu'alaf. Pertama, mereka yang hatinya masih lemah saat masuk Islam dan perlu bantuan umat Islam. Kedua, mereka yang lemah hatinya dan menjadi penghalang bagi umat Islam. Yang ketiga, mereka yang lemah hatinya dan diharapkan simpati kepada Islam. Yang keempat, mereka yang lemah hatinya dan menjadi pemuka masyarakat, sehingga ia diharapkan mengajak masyarakat kepada Islam. Jadi mu'alaf pada garis besarnya ada 2 macam, yaitu orang yang masih kafir tapi ada tanda-tanda tertarik dengan Islam, dan orang yang sudah muslim tapi masih lemah imannya. Mu'alaf jenis kedua inilah yang dibicarakan dalam uraian ini. Ada sejumlah mu'alaf yang diminta di beberapa tempat untuk menjadi pendakwah di atas mimbar. Tidak ada yang dipermasalahkan dari seorang mu'alaf ketika ia menyampaikan kebenaran Islam. Boleh jadi yang telah memeluk Islam bertahun-tahun tidak pernah mengalami perasaan keagamaan, sebagaimana yang baru saja memeluk Islam. Kenyataan ini yang menjadi daya tarik dakwah, sehingga masyarakat ingin mengetahui secara langsung konveksi yang telah dialami itu. Padahal umumnya para mu'alaf belum memiliki pengetahuan secara mendalam. Ketika seorang mu'alaf ceramah, bukan tidak mungkin ia berhadapan dengan ulama yang memiliki pengetahuan tentang Islam secara lebih mendalam. Seperti yang telah dijelaskan, hukum dakwah adalah fardu ain. Selama menyangkut pengajaran tentang dasar-dasar agama Islam, hukum ini menjadi fardu kifayah. Bila membahas hal-hal pengembangan ajaran Islam, inilah yang menjadi tugas para ulama. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf saat berceramah tidak lebih hanya mengungkapkan pengalaman keagamaannya. Akan tetapi jika ia sebelumnya telah mendalami Islam, maka ia pun diperkenankan lebih dari mengungkapkan pengalamannya. Dakwah para mu'alaf justru lebih menyentuh sanubari kaum awam, karena mereka sama-sama berangkat dari titik nol. Jika mu'alaf menjadi pendakwah yang menguasai ilmu agama, maka hal ini menjadi dorongan bagi umat Islam pada umumnya yang telah memeluk Islam puluhan tahun, tetapi belum banyak yang diketahuinya tentang Islam. Bagi penganut agama lain, pendakwah mu'alaf juga bisa menjadi bukti bahwa jika seseorang mau mempelajari Islam, ia akan mengetahui kebenaran Islam. Problematika pendakwah yang keempat adalah honor bagi pendakwah. Dakwah bukan kegiatan bisnis, tetapi kegiatan sosial. Salah satu ciri khusus kegiatan sosial adalah keterlibatan para sukarelawan. Mereka bekerja tanpa mengharap upah atau gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme. Akan tetapi, mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang tidak dimintanya tersebut. Mereka manusia biasa yang membutuhkan makan dan minum. Jika waktu telah dihabiskan untuk kegiatan sosial, bagaimana mungkin ia bekerja proporsional untuk menghasilkan uang? Saat ada bencana alam misalnya, kita sering melihat banyak sukarelawan yang membantu menangani korban. Mereka memberikan tenaga, waktu, pikiran, bahkan keuangan untuk kegiatan sosial. Jika memang ada honor untuk mereka, nilainya pun tidak sebanding dengan kerja mereka. Demikian sedikit ulasan tentang sukarelawan yang bekerja di kegiatan sosial. Pendakwah ada sukarelawan yang memenuhi panggilan Allah. Sebagai konsekuensinya, pendakwah selayaknya meminta upah dari dakwahnya. Problematika mitra dakwah. Mitra dakwah atau objek dakwah adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa mitra dakwah adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku yang akan menerima pesan dari dai, dari dai. Objek dakwah juga digolongkan atas beberapa golongan. Pergolongan objek dakwah ini dibuat berdasarkan aturan yang bertolak dari beberapa segi. Bila bertolak dari posisi atau status dan peran atau tanggung jawab, maka objek dakwah terbagi kepada dua golongan, yaitu tokoh pemuka atau pembesar masyarakat dan rakyat biasa. Bila ditinjau dari gender atau jenis kelamin, maka terbagi kepada laki-laki dan perempuan. Kemudian ditinjau dari segi usia, maka terbagi kepada golongan tua, muda-mudi, dan anak-anak. Dan bila bertolak dari aspek keagamaan, maka terbagi kepada orang muslim dan kepada orang non-muslim. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klise, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat, dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek. Dalam rangka menunjang peningkatan iptek, problematika materi dakwah. Materi dakwah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol, baik yang verbal maupun non-verbal. Materi dakwah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pemilihan materi dakwah kurang sesuai dengan kondisi mad'u. Dalam berdakwah, kondisi dan keadaan masing-masing masyarakat tidak selalu sama, sehingga materi yang disampaikan juga bervariasi menyesuaikan keadaan masyarakat. Seorang juru dakwah atau dai harus mencari-cari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memikirkan pemecahannya yang nantinya menjadi bahan pembicaraan dalam berdakwah. Jika tidak begitu, maka dakwah akan sulit untuk tersampaikan dan tidak mudah dipahami kepada mad'u sebagai sasaran dakwah. Yang kedua, menggunakan retorika dengan benar. Dalam menyampaikan materi dakwah, perlu menggunakan retorika, yakni gaya atau cara penyampaian yang variatif, tekanan suara, yaitu nada, penggalan kalimat, hingga bunyi suara merupakan dari retorika yang amat penting agar materi dakwah tidak terasa monoton dan ruwet. Yang ketiga, menggunakan humor yang berlebihan. Humor memiliki daya tarik tersendiri bagi seorang dai karena mampu memberikan kesan positif terhadap keberlangsungan proses dakwah. Namun tidak sedikit dai yang menggunakan humor tapi kurang mempedulikan segi kepantasan. Misalnya, tidak boleh humor dusta, tidak boleh mengandung celaan untuk orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, sehingga pada intinya kuantitas humor tidak boleh berlebihan, karena itu dapat menghilangkan inti dari pesan dakwah yang disampaikan. Yang keempat, pengulangan materi dakwah. Materi dakwah yang disampaikan bersifat pengulangan atau klise akan menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menunjang peningkatan iman dan takwa. Faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, hidayatan. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk atau bimbingan. Secara istilah, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Dari perspektif dakwah, kata hidayah memiliki dua makna. Dai hanya sekedar menunjukkan dan menuntun mad'u hingga tujuan. Dalam makna dai hanya sekedar menunjukkan, maka dai hanya menunjukkan jalan untuk sampai ke tujuan. Sementara untuk makna kedua, dai menuntun mad'u hingga tujuan, dan dai memegang tangan mad'u dan dibawa sampai ke tujuan. Berdasarkan makna tersebut, maka hidayah memiliki dua penerapan dan perbedaan. Pada makna pertama, bermakna bahwa mad'u melakukan pelanggaran. Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 17 dengan tepat menyebutkan makna ini, yang artinya, dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta daripada petunjuk. Sementara makna kedua menunjukkan bahwa mad'u tidak ada kemungkinan pelanggaran, karena sejak awal hingga akhir ia mengikuti petunjuk dai. Adapun secara terminologi, Imam Ibnu Al-Qayyim membagi hidayah dalam 4 hal. Yang pertama, hidayah umum. Hidayah umum diberikan oleh Allah pada seluruh makhluknya, sebagaimana yang disebut dalam surah Toha ayat 50 yang artinya, Musa berkata, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadian, dan ia juga memberinya petunjuk.
Inilah hidayah yang Allah berikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam urusan dunia, seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang membinasakan untuk kelangsungan hidup di dunia. Yang kedua, hidayah bayan. Hidayah bayan merupakan suatu hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Hidayah ini tidak berarti melahirkan petunjuk Allah yang sempurna, karena hal ini hanya merupakan sebab atau syarat, tetapi tidak mesti melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 17, yang artinya kami jelaskan dan tunjukkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengikuti petunjuk hidayah. Inilah yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdakwah dan menyeru manusia ke jalan Allah, serta menjelaskan kepada mereka jalan yang benar dan memperingatkan jalan yang salah. Akan tetapi hidayah yang sempurna hanya di tangan Allah dengan taufiknya. Selanjutnya Al-Quran menjelaskan persoalan ini dengan firman Allah tentang Rasulnya, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, yang artinya sesungguhnya engkau yang benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, hidayah taufik. Hidayah taufik merupakan suatu ilham dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Inilah hidayah yang mesti menjadikan orang yang meraihnya dan mengikuti petunjuk Allah. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surah Fatir ayat 8, yang artinya sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam surah yang lain Allah juga berfirman, yaitu surah An-Nahl ayat 37, yang artinya jika engkau sangat mengharap agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56 Allah juga berfirman, yang artinya sesungguhnya wahai engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Dia yang terlebih dahulu mengetahui tentang orang yang mau menerima petunjuk. Yang keempat, nihayah atau puncak. Puncak dari suatu hidayah yaitu hidayah kepada surga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Terkait dengan ucapan penghuni surga, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, dan kami tidak mendapat hidayah kalau Allah tidak menunjukkan kepada kami. Selanjutnya terkait penghuni neraka juga Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 22-23, yang artinya kumpulkanlah orang-orang zalim bersama teman-teman yang bersama mereka dan yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Hidayah dalam kasus konversi agama. Konversi dari gaya hidup mewah ke sederhana, Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, dan beberapa sufi yang lainnya merupakan contoh orang-orang muslim yang mengalami konversi dengan hidayah Allah. Dari sebelumnya cinta akan kemewahan hidup menjadi berubah sepenuhnya meninggalkan kemewahan yang dimilikinya. Dari orang yang jauh dari Allah menjadi orang yang selalu rindu dekat dengannya. Konversi agama dari non-muslim ke muslim. Adapun yang dialami oleh non-muslim menjadi muslim sejati yang pertama kali dalam sejarah dakwah Islam di zaman Nabi Muhammad, antara lain dialami oleh Khadijah binti Huwailid, istri Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Hidayah susah dijelaskan secara rasional. Hidayah agama kadang tidak bisa dijelaskan secara rasional, bahkan cenderung irasional. Bahkan kadang-kadang mereka yang menerima hidayah tidak bisa menjelaskan secara logis. Syekh Al-Maraghi contohnya, yang mengemukakan bahwa insting, panca indera, dan akal tidak cukup mampu menemukan kebenaran yang mutlak sebagai pegangan hidup. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul untuk memberikan berikutnya, yaitu hidayah agama dan syariat, berupa ajaran agama sebagai sumber kebenaran mutlak. Akan tetapi, pengetahuan manusia yang bersumber dari hal di atas tidak menjamin manusia dapat menerima dan mengamalkan agama. Dibutuhkan dorongan halus dari lubuk hati yang paling dalam. Dorongan yang demikian inilah yang disebut sebagai hidayah, taufik atau ma'unah, yang menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konversi agama karena hidayah. Beberapa contoh kasus konversi agama di atas menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan oleh Allah kepada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya.
Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya, datang dari kekuatan supernatural di luar dirinya. Hidayah ikhtiar dakwah. Mengapa dakwah tetap dilakukan meskipun segala sesuatunya diputuskan melalui hidayah? Bukankah proses masuk ke Islam seseorang karena hidayah? Tentu banyak yang mempertanyakan tentang hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Qur'an ayat 11 menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dengan mengikuti alur ayat tersebut, kita sudah menemukan sedikit jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sangat jarang Tuhan memberikan hidayah tanpa dasar usaha dari manusia. Merekalah yang menjadi perantara atas hidayah yang diberikan oleh Tuhan. Manusia yang menebar kebaikan berarti sedang menjalankan hidayah yang Allah berikan. Pemahaman hidayah datang sendiri tanpa adanya perantara. Sudah pernah digagas oleh aliran Jabariyah. Aliran ini menganggap Tuhan sebagai pengendali alam semesta, dan manusia tidak mempunyai hak sedikit pun untuk ikut campur dalam proses penyempurnaan takdir Tuhan. Kebaikan yang dilakukan manusia atas kendali dari Tuhan. Sebaliknya, kejahatan yang dilakukan manusia juga berdasar kendali Allah. Sudut berpikir seperti ini sekilas tampak benar dalam pandangan, akan tetapi jika dicermati lebih dalam, pemahaman seperti ini mempunyai nilai keruwetan yang lebih dalam. Tuhan akan berperan dalam segala laku manusia, termasuk laku kejahatan, dan bila diteruskan, Tuhan akan berperan dalam kejerumusan dosa. Oleh karenanya, pemahaman seperti ini dianggap melenceng dari kaedah Islamiyah. Tidak mungkin Allah berbuat dosa. Dirinya adalah zat yang suci dan terbebas dari segala khilaf dan dosa. Maka dalam dirinya kesucian dan kebenaranlah yang menyelimuti setiap langkah. Tidak akan tampak sedikit pun titik hitam akibat kesalahan ataupun dosa dari para makhluknya. Maka tentulah dakwah harus tetap dilaksanakan. Fungsi dari dakwah sendiri untuk menyambut jalur hidayah Allah secara mutlak. Bila jalur hidayah melalui ikhtiar tidak digerakkan, maka mustahil keduanya bertemu. Mustahil pula Allah memberi hidayah bila manusia tidak bekerja sesuai dengan jalan yang ditentukan Tuhan. Maka hidayah akan datang bila keduanya berjalan secara beriringan. Allah akan memberikan hidayah jika manusia melangkah dalam satu alunan kebenaran. Usaha akan beriringan dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Seperti yang diutarakan dalam surah Al-Qur'an, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika orang tersebut tidak berusaha sendiri. Maka inilah bentuk keseimbangan yang Allah bagikan, memberikan kesempatan bagi manusia untuk berusaha, mengembangkan segala bentuk kreativitas untuk mewarnai dunia serta isinya. Jika pemahaman hanya digantungkan kepada Allah semata, niscaya tatanan kehidupan yang telah diciptakan sejak lama akan hancur dengan sendirinya. Efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah. Persuasi itu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah termasuk jenis cara yang persuasi. Dakwah persuasif memerlukan persiapan dengan sungguh-sungguh, sebab persuasi mendasarkan usahanya pada segi-segi psikologis, dan yang ingin diraih adalah kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Dakwah harus tetap dilakukan, sekalipun berhadapan dengan orang yang kemungkinannya sangat kecil untuk berubah. Dakwah lebih dimaksimalkan jika menghadapi mitra dakwah yang keras kepala. Jika dakwah persuasif dengan metode ceramah, pembicara dapat menggunakan alat-alat psikologis agar menghasilkan kesan yang mendalam. Tahap-tahap perubahan perilaku. Bagaimana perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan-pesan dakwah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majid Hilali menulis buku Kaifa Nughayyir Bihas Pusina. Menurutnya setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal, berupa keyakinan atau suatu tindakan. Yang kedua hati, berupa suara atau bisikan yang menyenangkan. Dan yang ketiga hawa nafsu, yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Efek dakwah yang pertama adalah efek kognitif. Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menjawab isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Efek kognitif ini akan terjadi apabila ada perubahan pada yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mitra dakwah tentang isi pesan yang diterimanya. Pernyataan yang paling pokok berkaitan dengan efek kognitif.
adalah apakah dakwah memahami pesan dakwah dengan benar. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang pesan dakwah. Berpikir di sini menunjukkan sebagai kegiatan yang melihatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Adapun kegunaan berpikir adalah untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya baru. Efek yang kedua adalah efek afektif. Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Pada tahap atau aspek ini pula, penerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah. Dengan demikian, pertanyaan pokok yang harus pada efek kedua ini adalah apakah mitra dakwah menyetujui dakwah tersebut atau menolaknya. Apakah mereka setuju dengan pesan dakwah tersebut? Apakah mereka menganggap pesan dakwah sebagai hal penting atau tidak? Efek yang ketiga adalah efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Efek ini muncul setelah melalui proses kognitif, afektif, dan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rahman Natawijaya, bahwa tingkah laku itu dipengaruhi oleh kognitif, yaitu faktor-faktor yang dialami oleh individu melalui pengamatan dan tanggapan, serta afektif, yaitu yang dirasakan oleh individu melalui tanggapan dan pengamatan. Dan dari perasaan itulah timbul keinginan dalam individual yang bersangkutan. Dapat diambil pemahaman bahwa seorang akan bertindak dan bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami apa yang telah diketahui itu. Kemudian masuk ke dalam perasaannya. Kemudian timbullah keinginan untuk bertindak atau bertingkah laku. Apabila orang ini bersikap positif, maka ia cenderung untuk berbuat yang baik. Dan apabila bersikap negatif, maka ia akan cenderung berbuat yang tidak baik. Jadi perbuatan atau perilaku seseorang itu pada hakikatnya adalah perwujudan dari perasaan dan pikirannya. Dapat mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran Islam sesuai dengan pesan dakwah. Maka dakwah dapat dikatakan berhasil dengan baik. Dan inilah tujuan final dakwah. Jika gagal atau tidak tercapai sepenuhnya, maka evaluasi dengan analisis semua komponen dakwah akan menjawab. Sebab kegagalan tersebut yang selanjutnya menjadi pelajaran berharga untuk berdakwah ke berikutnya. Evaluasi efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian juga dakwah sebagai kegiatan peningkatan iman seseorang atau kelompok. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seorang pendakwah dengan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan menggunakan media tertentu, maka pasti akan timbul respon dan efek pada mitra dakwah yang menerimanya. Efek evaluasi terhadap efek dari proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik secara perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal evaluasi ini sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan. Pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis asal dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Oleh sebab itu, setiap perencanaan dakwah harus berdasar pada hasil evaluasi dakwah sebelumnya. Yang harus dievaluasi dari pelaksanaan dakwah tidak lain adalah seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, dakwah yang tidak terencana berarti dakwah yang tidak bisa dievaluasi ukuran hasilnya. Itu dia sedikit lanjutan pembahasan tentang ilmu dakwah. Saya harap kawan-kawan semua dapat memahaminya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.